terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, usai pemeriksaan, polisi mendapatkan kesimpulan sementara tentang pelaku peledakan. Polisi menyebut pelaku yang merupakan siswa di sekolah tersebut bertindak sendiri dan tidak terafiliasi dengan jaringan teror. Pelaku juga dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan tertarik dengan konten kekerasan. Yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam pidana tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang telah dilakukan, sejak kejadian tersebut kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri, dan Kapus Dokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Data-data yang mau diminta, ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan luar masuk lah, ya wajar sih. Dia masuk ke sini, masuk semua udah kita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syariah Adli dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Uang korupsi digunakan untuk membayar cicilan di bank serta keperluan pribadi sang kepala desa. Jenal Supena, Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, digelandang aparat Satreskrim Polres Kuningan setelah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku menggunakan dana desa anggaran tahun 2022 hingga 2023. Modus tersangka tidak menyalurkan uang dana desa kepada pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu, korupsi dilakukan tersangka bersama Kepala Urusan Keuangan Desa yang kini masih tahap penyidikan sebagai saksi. Uang hasil korupsi ini digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya, yakni membayar cicilan ke bank. Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1 miliar 372 juta. Kemudian di tahun 2023 yaitu 1 miliar 703 juta 253 ribu. Yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya, Kepala Desa beserta KUR Keuangan melakukan tindak pidana korupsi yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Akibat perbuatannya, Jainal Supena dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, 3 tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulad Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan. Kondisi korban ledakan Seman 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran, sementara 1 di ICU menanti operasi lanjutan. Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Seluruh korban masih dalam penanganan pihak rumah sakit. Sementara itu, orang tua dari salah satu korban yang terluka parah di ICU menggambarkan kondisi anaknya yang mengenaskan, yang hanya bisa menuliskan pesan akibat wajah dan mulut yang sobek. Ini seperti ini kan dilipat seperti ini bisa diajak ngomong. Ada sempat nulis juga. Sempat nulis banyak yang dia sampaikan. Ya itu terus ada ditulis sama dia pakai kertas. Karena kan di situ dia kan nggak bisa ngomong karena ada selang ventilator, dan itu ventilatornya pun juga kemarin mau dibuka kata dokter tapi nggak jadi karena pertimbangan hari ini dia mau operasi lagi seperti itu. Ini operasi yang kedua hari ini. Insya Allah operasinya jam 4 kata dokter janjiannya. Yang pertama sekali hari ini operasinya bagian yang dibahas itu yang bagian kulit sama ini. Bagian kulitnya dulu, bagian apa yang luka kulit. Karena luka bakar di kulit. Iya, cuman kata dokter luka bakarnya itu parah banget. Gitu. Operasi yang pertama itu mungkin bagian sini, di sini kan ada serpian yang mengenai tulangnya sempat hancur. Ini hancur, tulang di sini hancur, tulang yang di sini juga hancur. Nah, yang di sini sobek, di sini juga sobek. Operasi yang pertama itu bagian muka, di matanya juga pendarahan, kakinya sama. Sementara itu, perawatan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah ini dilakukan untuk pemantauan menyeluruh proses pemulihan, baik secara fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyelidikan, karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang